Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan lalu saya lihat berita di TV ya, di YouTube maksud saya, kalau Filipina dan Thailand sedang dilanda gelombang panas heat wave, suhu udara dilaporkan mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius gitu ya. Bahkan di Thailand itu dilaporkan ada 30 orang yang sudah meninggal karena suhu panas itu ya. Kalau kita perhatikan di Surabaya ini udara cukup panas, beberapa hari ini suhunya mencapai 34 derajat Celcius Bapak Ibu. Tapi bukan gelombang panas atau heat wave yang sedang melanda Surabaya gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing satu bagian dari kitab Alkitab, yaitu di mana kekeringan sedang melanda bangsa Israel. Bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan berjudul Pertolongan Tuhan di masa kekeringan. Bacaan kita 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau makan dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perikop yang kita baca tadi menceritakan bahwa di Israel sedang terjadi kekeringan selama beberapa waktu ya. Di bagian lain dari Alkitab dikatakan bahwa kekeringan itu terjadi selama 3 tahun dan 6 bulan. Waktu yang cukup lama ya. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu ternyata Tuhan memberikan pertolongannya. Bapak Ibu, dalam hidup kita mungkin ada di antara kita yang juga sedang mengalami masa kekeringan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam hubungan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan ketika kita sedang dalam masa kekeringan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama ialah taat kepada firman Tuhan. Ayatnya ayat 8-10. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 8, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kekeringan itu sedang terjadi di Israel, Tuhan menyuruh Elia, kamu pergi ke Sarfat. Dan yang menarik Bapak Ibu, Elia ayat 10 tadi mengatakan ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia tidak
berdebat dulu dengan Tuhan ketika firman itu datang kepadanya. Bapak Ibu, kalau saya baca ya, ada pertanyaan yang muncul dalam hati saya. Kenapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat gitu? Mengapa Tuhan menyuruh janda untuk memberi makan Elia selama beberapa waktu ya? Bukan begini. Bisa jadi janda itu janda miskin gitu. Itu pertanyaan yang mungkin muncul gitu ya. Kok janda Tuhan? Bapak Ibu jangan lupa karena Elia harus tinggal di rumah janda itu selama beberapa waktu lamanya ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seorang hamba Tuhan laki-laki, pendeta misalnya, tinggal di rumah seorang janda selama beberapa waktu, apa kata orang gitu ya. Sekalipun janda itu punya anak laki-laki ya. Karena kalau dalam bahasa Inggris anaknya itu dikatakan sebagai son gitu, jadi anak laki-laki. Tapi Elia tidak berdebat dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat, dia berangkat. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika firman Tuhan itu datang ke dalam kehidupan kita dan kita merasa tidak setuju dengan firman itu gitu, kita agak sulit yang melakukannya gitu. Misalnya Tuhan bilang ampuni gitu, dan kita merasa masih kesel sama seseorang. Tuhan kok suruh ngampuni ya? Rasanya sulit untuk melakukannya. Tapi Elia tidak demikian. Ketika Tuhan bilang, firman bilang, kamu pergi ke Sarfat, dia berangkat. Kalau Bapak Ibu ingat, Pak Anton Darmawan bulan lalu dalam khotbahnya menceritakan gitu, bagaimana ketika dia ditipu ya oleh rekan bisnisnya yang merupakan temannya sendiri. Uang hasil tabungannya selama bertahun-tahun dimakan gitu. Dan dia sangat sakit hati gitu ya. Tapi Tuhan bilang ampuni gitu. Pak Anton menceritakan dia butuh waktu 6 bulan untuk bisa melakukannya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menolong sehingga Pak Anton bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab contoh-contoh tentang ketaatan ada beberapa ya. Jatuhnya tembok Yeriko ketika orang Israel taat melakukan perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok itu. Tembok itu dikelilingi selama 13 kali dalam 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan memerintahkan kelilingi sekali. Tapi hari ke-7 Tuhan memerintahkan kelilingi 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 kamu harus bersorak dengan luar biasa. Dan ketika bangsa Israel taat, tembok itu runtuh. Contoh lain Bapak Ibu, Naaman, panglima tentara Aram. Ketika dia sakit kusta, dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa melalui hambanya memberitahu supaya Naaman mandi di sungai Yordan. Naaman berpikir, sungai-sungai di daerahnya di Damsik lebih bersih daripada sungai Yordan. Jadi Naaman pada awalnya menolak gitu. Tapi salah seorang bujangnya mengatakan, Tuhan kalau Nabi itu menyuruh Tuhan melakukan hal yang sulit, tentu Tuhan juga mau. Tapi ini kan hal yang lebih mudah gitu. Akhirnya Naaman menurut gitu. Mentaati perintah Tuhan, dia mandi di sungai Yordan dan pada kali yang ke-7 tubuhnya menjadi tahir gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam hal ketaatan, teladan kita ialah Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan ia merendahkan dirinya. Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini, merendahkan dirinya. Taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami masa yang sulit, kita harus tetap belajar taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, lakukan saja. Seperti slogan Nike ya, just do it, lakukan saja gitu. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita gitu. Yang kedua, Elia selain percaya taat kepada firman Tuhan, dia juga percaya bahwa Tuhan tahu caranya menolong dia gitu. Nah, Bapak Ibu, di ayat-ayat sebelumnya, ayat pertama sampai ke-6 itu diceritakan bahwa Tuhan itu menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Kemudian Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyuruh burung-burung gagak untuk memberi Elia makan. Satu hal yang aneh ya Bapak Ibu, burung-burung gagak makanannya daging, tapi sama Tuhan diperintahkan tiap hari bawa daging dan roti. Burung gagak itu kan bawa dagingnya di paruhnya gitu. Bagaimana mungkin burung gagak itu bisa tidak kepingin makan daging itu, tapi dibawa kepada Elia setiap hari, tiap pagi dan petang ya. Tidak diceritakan berapa banyak
burung gagaknya, tapi yang jelas burung-burung, berarti lebih dari satu. Dan juga tidak diceritakan apakah burung gagak itu burung yang sama, dalam arti hari Senin burung A, Selasa burung B, tapi seperti yang Tuhan firmankan, tiap pagi dan petang burung itu datang memberi makan kepada Elia gitu. Dan pengalaman itu rupanya membuat Elia yakin bahwa kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan tahu caranya menolong dia. Jadi ketika Elia disuruh ke Sarfat gitu, Elia percaya aja, dia berangkat aja. Dan Bapak Ibu, Sarfat ini daerah Sidon ya. Sidon bukan daerah Israel gitu. Bukankah lebih masuk akal kalau Tuhan itu misalnya menyuruh Elia ke tempat yang lebih dekat gitu. Misalnya dari Sungai Kerit pindah ke Sungai Yordan gitu. Karena dikatakan bahwa Sungai Kerit itu sebelah timur Sungai Yordan gitu. Jadi tapi Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat gitu. Ke daerah yang di luar daerah Israel gitu. Tapi Elia percaya, dia tahu Tuhan yang dia sembah itu tahu caranya menolong dia. Keyakinannya luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga perhatikan ada hal yang janggal ketika Elia ini bertemu dengan janda itu. Elia meminta air dan roti supaya dibuatkan roti. Tapi sepertinya janda itu tidak ada persiapan gitu. Padahal firman Tuhan berkata, aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan gitu. Sepertinya janggal ya. Tapi Elia tetap aja berjalan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dia disuruh menemui janda itu, dia temui. Dan kemudian dia sampaikan firman Tuhan dan caranya Tuhan menolong dia ialah dengan bahwa minyak dan tepung dalam yang dipunyai janda itu tidak habis-habis. Ayat 13 dan 14 bisa tolong. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini caranya Tuhan menolong ya Bapak Ibu. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai kepada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan memang itu yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Elia bisa makan beberapa waktu lamanya, juga janda itu dan anaknya. Nah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita berdoa gitu, tapi tanpa sadar kita itu ngatur caranya Tuhan menolong kita ya. Ini satu contoh ya. Beberapa tahun lalu ada jemaat, dia sedang mengalami kesulitan ekonomi, kemudian dia berdoa dan juga minta bantu doa kami supaya didoakan supaya rumahnya laku. Dia bermaksud pindah keluar kota untuk mencoba kerjaan di tempat lain yang dan biaya hidupnya lebih murah daripada Surabaya gitu ya. Jadi kami berdoa, tapi ternyata Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Ini ibu ya yang minta doa. Suaminya ternyata pekerjaannya diberkati, karirnya meningkat, keadaan ekonominya membaik, sehingga akhirnya tidak jadi pindah, rumahnya tidak dijual dan mereka tetap tinggal di Surabaya gitu. Nah Bapak Ibu, seringkali kita itu doa ya seperti itu. Tanpa sengaja kita ngatur caranya Tuhan gitu ya. Tuhan, saya perlu ini, tolong Tuhan begini-begini gitu. Padahal Tuhan kita itu Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia bisa menjawab doa kita dengan caranya sendiri, waktunya sendiri, dan hal-hal yang di luar akal kita, hal-hal yang mujizat itu Tuhan ahlinya gitu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu caranya menolong kita. Ada satu pujian yang mengatakan, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Gitu. Kita berpikir dengan pikiran kita yang pendek, yang terbatas. Tapi Tuhan itu melihat jauh ke depan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tuh ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hal yang mesti kita lakukan ketika kita sedang mengalami masa kekeringan dan kita menanti pertolongan Tuhan ialah
mau memberi di masa kekeringan. Nah Bapak Ibu, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul untuk perikop ini tadi adalah Elia dan Janda di Sarfat. Berarti ada 2 tokoh dalam perikop itu, Elia dan Janda di Sarfat gitu. Nah yang menjadi pertanyaan ialah, sebetulnya yang butuh ditolong itu Elia atau janda di Sarfat itu? Elia yang menolong janda itu atau janda itu yang menolong Elia gitu ya. Kalau menurut saya dua-duanya saling menolong, tetapi kehadiran Elia di tempat janda itu merupakan jawaban untuk pergumulan janda itu. Karena jangan lupa Bapak Ibu, tadi janda itu mengatakan dia cuma punya sedikit tepung untuk dia masak, dibikin makanan untuk dia dan anaknya, dan sesudah itu dia akan mati. Tuhan bisa pakai orang lain, bisa pakai banyak cara untuk menolong Elia, memberi makan Elia, tapi janda itu lebih membutuhkan gitu. Karena janda itu bukan orang Israel, jadi dia tidak kenal Allah Israel yang luar biasa itu, Allah Israel yang hidup, yang disembah oleh Elia itu, janda itu tidak kenal gitu. Jadi dia membutuhkan pertolongan, karena itu Tuhan mengutus Elia kepada janda itu gitu. Dan janda itu mau menurut apa yang Elia firmankan, apa yang Elia katakan gitu ya, firman Tuhan yang Elia katakan gitu ya. Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita untuk menabur, memberi, berbuat baik gitu. Kalau keadaan kita sedang cukup atau malah berkelebihan, itu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan kesulitan, bahkan kekurangan, untuk mau memberi itu hal yang gak sulit ya. Tapi Bapak Ibu, janda ini tadi memberi teladan gitu. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, dia mau memberi. Kalau seandainya ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan Elia tidak terjadi, maka janda ini mati duluan gitu. Kan jatahnya dia kasih untuk Elia, sedang masih ada jatah lagi untuk anaknya gitu. Tapi dia percaya ini nabinya Tuhan gitu. Jadi dia lakukan, dia rela memberi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menutup renungan malam ini dengan sharing kesaksian ya, sedikit kesaksian. Bulan Maret lalu saya mengikuti Rakerda WBI se-Surabaya dengan Bu Weni dan Bu Fangfang gitu. Nah, beberapa hari sebelum Rakerda itu Tuhan menaruh keinginan dalam hati saya untuk memberi beberapa ibu pengurus gitu. Kalau ibu-ibu tanya, Bu Fani sedang kelebihan uang ya? Enggak gitu. Bu Fani sudah kenal baik sama pengurus-pengurus yang mau diberi? Enggak juga, saya kenal mereka itu setahun yang lalu karena WBI Maranatha sudah mulai aktif lagi, diajak bergabung di wilayah timur gitu ya. Nah, awalnya saya mau memberi spiku ya. Tapi kemudian pada hari sebelum Rakerda itu hari Rabu, hari Selasa saya kebetulan pergi gitu ya. Pergi ke mall, ketika di mall itu tiba-tiba saja saya berpikir gini, kalau membawa spiku beberapa kota itu agak ribet gitu di acara itu gitu kan. Karena saya tidak memberi semua ibu-ibu, hanya beberapa ibu-ibu gitu kan. Kan enggak enak kalau ngasih kelihatan orang-orang gitu kan. Jadi saya pikir saya kasih barang aja yang lebih simpel bawanya dan lebih berguna. Jadi saya masuk ke salah satu toko, kemudian saya lihat-lihat, sudah ada barang yang saya pilih sesuai dengan budget saya, dan sudah saya bawa pulang, saya bungkus. Besok saya datang agak awal sebelum Rakerda itu, kemudian barang yang sudah saya beli tadi saya kasih kepada ibu-ibu. Sudah selesai, saya lega rasanya. Nah, besoknya ada seorang ibu yang saya kasih itu WA saya, Shalom, pagi Bu Fani, terima kasih pemberiannya kemarin, barangnya bagus, saya suka gitu. Saya jawab, puji Tuhan Bu, ikut senang kalau barangnya cocok, mudah-mudahan berguna. Oh sangat berguna Bu Fani, terima kasih ya, Tuhan memberkati Bu. Sudah, besoknya lagi ada seorang ibu WA saya lagi, Shalom Bu Fani, minta maaf kemarin enggak sempat WA karena tepar, dia bilang, karena dia ini seksi sibuk. Jadi acara Rakerda hari Rabu, dia hari Sabtu sudah ada kegiatan, Sabtu, Senin, Selasa, Rebu gitu ya. Kemudian dia bilang, Bu Fani terima kasih, pemberiannya itu merupakan jawaban Tuhan buat saya. Dia berkata,
Saya sudah lama kepingin barang itu. Dan kemarin itu Tuhan menjawab doa saya. Dia bilang, saya tuh tersentuh Bapak Ibu. Hal yang sepertinya sederhana, Tuhan gerakkan saya untuk memberi, ternyata itu merupakan jawaban doa dari ibu itu gitu ya. Saya merasa bersyukur gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Sepertinya hal yang sederhana Bapak Ibu ya, tapi ternyata itu merupakan jawaban doa ibu itu gitu ya. Jadi dalam hidup kita, marilah sekalipun situasinya mungkin sulit, kita sedang dalam masa kekeringan mungkin, tapi mari kita mau belajar memberi juga gitu. Kalau Tuhan menggerakkan Bapak Ibu untuk memberi saudara atau memberi teman atau memberi siapa, lakukanlah, just do it gitu. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana ketika kita sedang mengalami masa kekeringan dan kita sedang berdoa menunggu jawaban Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita tetap kerjakan. Yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Sekalipun mungkin sulit, tapi kalau kita mau belajar taat, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan itu tahu caranya menolong kita. Pikiran kita yang terbatas tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Tapi biar kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Dia tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Dan yang ketiga, kita mau memberi di masa-masa yang sulit sekalipun, masa-masa kekeringan. Amin firman Tuhan.